Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Suprojo dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dengan NIM D0612211054. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia kelas Geologi B, yaitu mempresentasikan materi kelompok. Materi yang akan saya presentasikan yaitu pembentukan kalimat efektif. Bahasa adalah alat komunikasi utama bagi manusia. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat mengkomunikasikan maksudnya kepada sesamanya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga menuntut manusia untuk tetap menggunakan bahasa, baik komunikasi lisan maupun tertulis. Untuk dapat menggunakan bahasa dengan baik, manusia dituntut untuk mampu menggunakan bahasa yang tepat serta mudah dipahami. Bahasa dengan susunan kalimat yang baik akan mudah dipahami sehingga terjadi proses pemindahan informasi yang lancar antara pembicara dan pendengar. Informasi dari pembicara akan dapat dimaknai dengan baik oleh lawan bicara apabila pembicara memahami konsep semantik dalam berkomunikasi. Semantik mengkaji makna satuan bahasa, baik kata, frasa, maupun kalimat. Salah satu aspek kajian semantik adalah keambiguitasan, redundansi, dan kerancuan makna. Keambiguitasan adalah kegandaan makna satuan bahasa yang disebabkan oleh struktur gramatikal satuan bahasa, sehingga menyebabkan penafsiran ganda bagi pendengar. Redundansi adalah pemakaian satuan bahasa yang berlebihan dalam struktur kalimat. Kerancuan makna adalah makna satuan bahasa yang tidak bisa diterima karena penggabungan satuan bahasa yang tidak lazim. Keambiguitasan, redundansi, dan kerancuan makna menyebabkan kalimat tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif selain mengganggu kelancaran komunikasi, juga akan merusak struktur bahasa. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, maka pembicara harus memperhatikan keefektifan kalimat yang digunakan. Kalimat efektif yang digunakan untuk komunikasi lisan tentu berbeda dengan komunikasi tulis. Susunan kalimat dalam komunikasi tulis kadangkala tidak efektif apabila digunakan untuk komunikasi lisan. Justru kalimat yang digunakan cenderung kaku dan bertele-tele. Untuk itu diperlukan penghayatan yang mendalam mengenai penggunaan kalimat yang efektif baik untuk komunikasi lisan maupun tulisan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur dengan baik. Pendengar atau pembaca dapat menangkap gagasan dengan baik. Kalimat efektif dapat mewakili pemikiran penulis atau pembicara secara tepat. Menurut Prima Gustianti, mendefinisikan bahwa kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca sama dengan pikiran penulis atau pembicara. Kalimat efektif memiliki ciri khas, yaitu sepadan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk mencapai keefektifan suatu kalimat, harus memenuhi setidaknya 6 syarat berikut. Yang pertama, kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Sebuah kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas. Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya di depan subjek. Yang kedua, keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan
verba, maka bentuk kedua jangan menggunakan verba. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu ketegasan. Ketegasan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ciri-ciri kalimat efektif yang keempat yaitu kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Yang kelima yaitu kecermatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Yang keenam yaitu kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Yang terakhir, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Pada dasarnya, ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat. Buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Syarat yang ketiga yaitu tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang akan kita rumuskan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kita tuangkan. Dan yang terakhir yaitu tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kita sehingga tidak ada kesan ambigu. Struktur kalimat. Yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian dari klausa yang menunjukkan adanya pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek pada suatu kalimat biasanya memuat jenis kata atau frasa benda, klausa, ataupun frasa verbal. Dalam bahasa Indonesia, setiap kata, frasa, klausa, pembentuk subjek selalu merujuk pada benda. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang fokusnya untuk memberitahu suatu tindakan atau keadaan bagaimana si subjek. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat ini juga menyatakan sifat, situasi, status, ciri, ataupun jati diri subjek. Predikat dalam suatu kalimat dapat berupa pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat juga dapat berupa kata atau frasa yang sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi juga frasa nominal. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat.
Objek pada umumnya berisi nominal, frasa nominal, ataupun klausa. Untuk penulisan letaknya sendiri, objek berada di belakang predikat yang berupa verba transitif atau verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Yang ketiga, pelengkap. Unsur pelengkap pada kalimat efektif adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan unsur pelengkap ditempati oleh objek atau jenis kata lain yang mengisi pelengkap, seperti nomina, frasa nominal, atau klausa. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya yang dapat diletakkan secara bebas dalam kalimat, sehingga unsur ini berfungsi untuk menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Penerapan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif banyak digunakan dalam menulis teks ataupun untuk berbicara. Tujuan penggunaan dari kalimat efektif ialah untuk menyampaikan suatu gagasan, informasi, dan perasaan penulis kepada pembaca dengan cara yang efektif dan tepat agar tidak terjadi sebuah kesalahan yang dapat menimbulkan kesalahan informasi maupun arti kepada pembaca. Singkatnya, kalimat efektif digunakan oleh penulis untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada sang pembaca. Kalimat efektif akan banyak digunakan pada berbagai tulisan, terutama di dunia perkuliahan seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Untuk dapat menggunakan kalimat efektif dengan benar, kita perlu untuk memahami syarat-syarat dan juga ciri-ciri dari kalimat efektif itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih.